Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saya akan uraikan 2 ayat ini. Pertama kali saya belajar ayat ini saya sangat terkejut. Sebab akar semua dosa itu adalah kepahitan ini. Maka itu Yesus berkata, berusahalah, dimulai dengan kata berusahalah. Mengapa? Dia tahu bahwa untuk berdamai dengan semua orang itu sulit. Manusia ini susah sekali untuk berdamai dengan semua orang. Sulitnya luar biasa. Maka tidak pakai kata berusahalah. Supaya kita mau maju lagi, jangan keraskan hati. Berusahalah untuk berdamai dengan semua orang tanpa terkecuali. Dan yang aneh, hal ini dihubungkan dengan kekudusan. Karena kata berikut bicara kekudusan. Dan tanpa kejarlah kekudusan. Berarti begini, kalau kita tidak bisa berdamai dengan semua orang, hidup kita nggak kudus. Jadi nggak kudus bukan cuma karena berzina, karena mencuri, karena membunuh atau karena apa. Tapi nggak kudus itu yang satu yang paling utama. Kalau kita tidak mau berdamai dengan semua orang. Dan jahatnya iblis, dengarkan baik-baik. Kalau ada satu sakit hati dari satu orang yang kita nggak ampuni, coba cek hidup saudara. Ya, dengar. Kalau ada satu sakit hati yang kita simpan dari perbuatan seseorang, satu orang saja, bukan 2, bukan 3, orang itu akan gampang sakit hati kepada siapa saja. Coba saudara yang pernah ngalami itu, selidiki. Saya pernah ngalami dan saya sering melayani kasus itu. Kalau ada orang yang mau dilepaskan sakit hatinya, kalau ditanya, mesti tanya dulu, sudah berapa kali ngalami ini? Sebut ini. Kalau enggak, cari sumbernya. Siapakah orang pertama yang membuat kamu sakit hati? Dari situ dicabut dulu. Baru 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ingat baik-baik. Maka itu kalau ada seorang anak Tuhan yang tidak mau dipulihkan kasih Allah dalam hidupnya, kasih Allah di dalam hidupnya nggak mau dipulihkan, kasih Allah dirusak dengan kebencian, maka orang Kristen itu paling gampang untuk sakit hati dengan siapa? Ada orang yang berbuat sesuatu nggak ada urusan dengan dia bisa marah, heran. Nggak ada hubungan sebetulnya. Itu karena sakit hati yang pertama disimpan terus bersambung. Itu sebabnya di sakit hati dihubungkan dengan tidak kudus, saudara. Itu dosa yang tidak kudus. Dan lihat akibatnya fatal. Orang yang tidak mengejar kekudusan, yaitu orang yang tidak mau berdamai dengan semua orang, tidak mau berusaha berdamai dengan semua orang. Akibatnya cuma satu, fatal, saudara. Kita tidak bisa memandang Tuhan. Hidup Kristen yang membosankan adalah karena orang Kristen itu nggak pernah ketemu Tuhan. Ketemu pendetanya terus saja. Maka itu gampang sakit hati. Betul nggak? Kan celaka sebagai anak Tuhan nggak pernah ketemu bapaknya. Itu kan celaka. Betul nggak saudara? Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa memandang Tuhan. Bukan mudah-mudahan atau mungkin kira-kira, tidak. Itu sebabnya mengapa banyak orang Kristen doa pun jadi membosankan. Nggak bisa berdoa aku. Jawabannya cuma satu, jangan ada dosa yang masih disembunyikan. Karena kalau doa bosan berarti nggak ketemu Tuhan toh. Otomatis walaupun 2 menit pun bosan doa nggak ketemu Tuhan itu saudara. Tapi kalau kita bisa memandang Tuhan, aduh itu luar biasa. Bisa berjam-jam kita tetap tidak merasa. Terus kita bisa bersekutu dengan dia. Karena kita memandang Tuhan. Artinya kita bertemu dengan dia. Jadi sekarang tahu apa sebabnya iblis menanamkan benih kebencian? Karena dia tahu kalau kita masih punya kebencian, kita nggak bisa memandang Tuhan. Dia tahu kalau kita nggak bisa memandang Tuhan, hidup kita akan kalangkah. Jujur, siapa masih sakit hati kepada iparnya, kakak iparnya, adik iparnya, tetangganya, sepupunya, atau siapa saja? Selesaikan sekarang ini pada teman kerjamu dulu. Yang gara-gara dia kok sampai rugi habis-habisan. Ampun itu. Nah, kata mempercayai tadi yang saya temukan dalam hidup Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Saudara, bukan berarti kalau kita ketemu orang itu langsung tak beri percaya apa. Pokoknya terima dia dulu. Minta hikmat Tuhan bagaimana caranya kita bekerja kepada dia. Terus ayat 15. Dia berkata lagi begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun
yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit. Tuhan pesan betul-betul jaga, jangan ada orang yang tumbuh akar pahit dalam hidupnya. Ayat ini memberitahukan kita kapan dan bagaimana kita ini sampai bisa punya akar pahit. Cuma satu penyebabnya, menjauhkan diri dari kasih karunia. Bertahun-tahun saya nggak ngerti ayat ini. Mengapa hanya karena menjauhkan diri dari kasih karunia kita bisa tumbuh akar pahit? Lalu kita cari, saudara, apa kasih karunia itu? Ternyata kasih karunia itu adalah pengampunan. Jadi orang Kristen, anak Tuhan yang tidak mau dipulihkan kasih Allah dalam hidupnya, supaya dunia melihat Allah sungguh-sungguh, yaitu orang Kristen yang tidak mau diampuni. Loh, saya heran, saudara. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, masa ada orang nggak mau diampuni? Ada, Tuhan bilang. Ternyata saya pernah ngalami, saya nggak mau diampuni. Dalam hal apa saya nggak mau diampuni oleh Tuhan? Waktu saya tidak mau mengampuni orang yang pernah menyakiti saya. Coba urutannya. Orang yang punya akar pahit dalam hatinya, punya kebencian dalam hatinya, punya akar pahit yang akibatnya bisa mencemarkan banyak orang, mengotori banyak orang, saudara, karena dia nggak mau diampuni. Kenapa dia nggak mau diampuni oleh Tuhan, menjauhkan diri dari kasih karunia? Karena dia masih menikmati dosa kebencian itu. Kok bisa masih ada orang bisa menikmati dosa kebencian? Soalnya nggak jauh-jauh, saya yang mengalami. Saya pernah sakit hati kepada seorang hamba Tuhan. Sampai lebih dari 3 tahun. Saya lupa jelasnya kapan, berapa lama. Tapi saya sakit hati betul-betul. Saudara, orang yang nyimpan kepahitan itu karena hasil nggak mau diampuni. Ternyata begini, saudara. Perhatikan nggak sih? Kalau ada orang sakit hati kepada seseorang, saudara, sebetulnya yang orang itu tunggu terhadap orang yang menyakiti dia adalah celakanya dan hancurnya orang itu. Contohnya bagaimana? Lihat saja. Kalau ada orang disakiti oleh seseorang, kalau datang kabar yang baik, kamu tahu nggak, usahanya sukses, dia bisa buka perusahaan satu lagi. Oh iya, gitu aja. Rasanya itu. Tapi coba kalau kabarnya begini, lu tahu nggak kecelakaan? Oh iya, mati nggak? Nah, itu yang ditanya. Terus gimana? Betul? Itu manusia. Kalau dengar berita baik dari orang itu, tambah sakit hati. Sebab kita nunggu hancurnya orang itu. Kalau kita dengar kabar yang jelek soal dia, coba apa lagi? Terus perlu kita cari informasi di mana? Kamu dengar gak dia kenapa? Puas. Jadi artinya menjauhkan diri dari kasih karunia adalah, Tuhan jangan ampuni aku dulu sebelum orang itu hancur-hancuran Tuhan. Biarkan dendam itu aku simpan dulu sampai dia hancur. Itu namanya akar pahit. Jahat gak? Ini neraka betul, ini iblis betul. Itu bukan Kristus. Maka itu saudara, kita harus ada perubahan dan pemulihan total dalam masalah kasih ini. Kalau tidak, percuma. Dunia gak akan kenal Yesus, gak akan bertemu dengan Tuhan. Dan apa artinya menimbulkan kecemaran, menimbulkan apa itu? Enggak apa saja. Menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Mengapa orang yang baik bisa begitu? Coba, kalau saya sakit hati pada seseorang, sakit hati betul, saya punya teman dekat. Orang yang sakit hati dan menyimpan akar pahit itu punya naluri untuk menularkan. Saya akan cerita kepada teman baik saya, kamu tahu nggak? Orang itu bisa berbuat seperti itu kepadaku. Lah biasanya namanya teman baik, ngikut. Dia sih nggak kenal sama orang yang ngikuti saya, tapi bisa ngikut benci. Suatu hari tanpa sengaja dia ketemu orang itu. Oh ini orangnya. Dia bisa mundur. Kenal aja enggak. Betul enggak? Kecemar enggak orang ini? Kena cemarnya juga. Jahat. Kepahitan itu jahat betul, saudara. Itu neraka. Iblis. Maka itu Tuhan Yesus harus berurusan dengan gerejanya masalah kepahitan ini. Saya takut betul. Hari-hari ini saya sering dengar cerita. Pendeta ini sakit hati pendeta itu, hamba Tuhan ini benci pada hamba Tuhan, kok bisa? Aduh, ini zaman apa? Mati. Saking pahitnya orang bisa mati. Dan dengar, sakit penyakit selalu muncul dari orang yang sakit hati.